Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan selalu Bapak cintai. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama lagi dalam materi atau dalam mata pelajaran Siskomdik. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah atau materi selanjutnya adalah logika algoritma. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah membahas yaitu tentang komunikasi jaringan. Nah, di sana kalian bisa mengetahui bagaimana cara mendapatkan komunikasi-komunikasi atau teknik-teknik komunikasi dan apa itu yang disebut dengan komunikasi dan apa itu yang disebut dengan informasi. Kalian bisa membedakannya di sana. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke algoritma. Algoritma itu biasanya berhubungan dengan logika juga ya, atau sering kita sebut dengan logika dan algoritma. Lalu nanti akan ada perintah-perintah atau fungsi-fungsi dari command prompt. Oke. Nah, ini dari pengantarnya, apa itu logika algoritma? Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata atau dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika, dan estetika. Dalam pembahasan ini, logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan mempelajari atau menalar saja. Bagaimana kecakapan dalam kehidupan sehari-hari, berpikir secara logis dan juga lurus ya, tepat, runtut, itu berarti sistem ya, bersistem dan juga teratur, yang merupakan penalaran dari logika itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Itu. Nah, sedangkan apa itu yang disebut dengan logika? Logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan. Pengetahuan tak langsung didasarkan pada pernyataan langsung. Demikian mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Sedangkan definisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya, pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip yang berpikir secara sistematis. Jadi logika itu harus menuntun biasanya ya, atau logika itu berasal dari pemikiran kejadian sehari-hari itu, maupun itu yang bersifatnya benar atau hanya hayalan saja itu logika. Ini manfaat dari belajar logika yaitu menjaga supaya kita selalu berpikir benar, menggunakan asas-asas sistematik, membuat daya pikir menjadi lebih tajam, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi, lalu meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan dalam bernalar. Nah, ini fungsi logika. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan yang benar atau premis. Yang ada penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan juga induktif. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia yang mempunyai akal, diberikan akal oleh Tuhan, bahwa logika itu bisa diartikan sebagai maksudnya itu pemikiran ya, karena kita
manusia, beda dengan hewan, kita punya penalaran atau pemikiran. Contoh sederhana, misalkan kita akan membuat atau akan pergi ke sebuah tujuan. Contoh mau pergi ke kota A. Nah, pasti kita akan berpikir, pergi ke sana itu harus apa dulu, ya, mempersiapkan apanya, harus menggunakan apa, ya, jaraknya segimana. Nah, itu harus dipikirkan. Nah, itu yang disebut dengan logika, ya. Karena kalian saja kalau misalkan pergi ke sekolah, dari rumah ke sekolah, pasti berpikir dulu apakah kalian akan naik angkot, apakah kalian akan naik motor sendiri, apakah kalian harus jalan kemana yang lebih dekat atau harus jalan muter dulu. Nah, itu yang disebut dengan logika atau pemikiran, ya. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan dedukatif atau penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh umum, siswi SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Ini hanya contoh dari deduktif. Kalau induktifnya, penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang ke khusus ke umum. Contoh, khusus Depi rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Yuda rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Khusus Tika rajin belajar, dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapat hasil yang memuaskan. Nah, ini kan ini semuanya mendapatkan hasil memuaskan, maka kesimpulannya semua yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Nah, dari mana sih asal-usul algoritma? Sekarang kita tadi logika, sekarang kita ke algoritma. Apa itu algoritma? Nah, algoritma dulu itu dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi adalah seorang penulis buku Arab yang berjudul Kitab Al-Jabar atau Al-Jabar, ya. Wal Muqabala, bukan pemugaran dan pengurangan. Kita atau ya aljabar biasanya itu dari matematik, ya. Nah, kata Al-Khwarizmi itu dibaca orang barat menjadi algoritma. Nah, itu kata-kata dari algoritma. Penjabaran atau runtutan itu kan. Kata algoritma berarti proses perhitungan dengan angka Arab. Seseorang dikatakan algoristik jika orang tersebut menggunakan angka Arab. Itu hanya sebutan saja. Kata algoritma lambat lalu menjadi algoritma disebabkan kata algoritma sering kekeliruan dengan kata aritmetik sehingga sebelum Masehi berubah menjadi tem. Akhirnya SM ya menjadi tem. Kata algoritma diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma gitu. Itu asal katanya. Nah, ini definisinya, ya. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan mencapai tujuan. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia. Untuk membuat sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Nah, di sini kita harus beda dengan logika. Kalau tadi logika itu bisa benar atau salah atau keliru. Nah, sedangkan untuk algoritma ini adalah langkah-langkah atau serangkaian yang disusun dengan urutan yang logis, kegiatan menjadi suatu tujuan. Tapi ini harus benar, ya, kalau algoritma. Contoh, misalkan yang tadi kalian mau berangkat ke sekolah. Nah, itu harus kata-katanya itu harus disusun dari awal. Misalkan kalian bangun tidur, lalu mandi, lalu pakai baju, ya, mempersiapkan untuk alat sekolah, lalu kalian memakai motor misalkan atau memakai angkutan umum ke sekolahnya, jalannya lewat mana. Nah, itu harus berurutan. Tidak bisa misalkan kalian langsung
mau berangkat ke sekolah, kalian langsung ujug-ujug ada di sekolah. Nah, itu tidak bisa. Atau kalian misalkan bangun tidur, pakai baju lalu mandi. Nah, itu tidak bisa. Nah, ini kalau algoritma ini dia harus disusun menjadi urutan yang logis kegiatan untuk mencapai satu tujuan. Karena kita tadi tujuannya apa? Tujuannya ingin berangkat ke sekolah, mencapai sekolah. Nah, kita harus urutkan dari awal sampai akhir, sampai tujuan kita tercapai. Nah, itu dari fungsi algoritma, ya, atau definisi algoritma. Lanjut. Nah, terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma tersebut, ya. Kalau tadi Bapak menggunakan kata-kata kan ya, bagaimana susunannya, urutannya itu algoritma. Nah, kalau di bahasa ini atau yang kita pelajari itu sebetulnya ada beberapa cara untuk menjabarkan algoritma. Salah satunya adalah ini, menggunakan bagan alir. Ada juga yang menggunakan pseudocode, ada juga yang bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini awalnya dari algoritma, ya. Karena bahasa pemrograman kalau tidak memakai algoritma yang benar, itu tidak bisa menjadi sebuah program. Oke, selanjutnya eh, nah, tadi yang Bapak sebutkan cara mengakses algoritma itu adalah dengan cara bagan alir. Nah, ini apa itu bagan alir? Bagan alir itu adalah flowchart, ya. Kalau kalian sering lihat itu adalah flowchart atau mungkin pernah dengar ya dengan nama flowchart. Nah, ini flowchart itu adalah bagan alir yang merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran atau runtutan algoritma dan menampilkan langkah-langkahnya sehingga menyelesaikan terhadap suatu masalah. Tadi kan kita punya masalah nih mau berangkat ke sekolah. Nah, kalau tadi Bapak membicarakan secara verbal, secara komunikasi, nah kalau ini kalian harus mencoba menggunakan sebuah alat yaitu flowchart, ya. Terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut, ya. Pertama, untuk dokumentasi proses, di mana aliran dapat digunakan untuk mendokumentasikan proses menjadi lebih terorganisasi dengan baik. Lalu petunjuk untuk memecahkan masalah, runtutan langkah dari yang umum menuju ke khusus, atau sebaliknya melakukan petunjuk pemecahan masalah yang digambarkan dengan bagan alir. Pemrograman bagan alir dapat digunakan untuk menggambarkan besar program yang akan dibuat, mengomunikasikan hal-hal prosedural. Oke, nah ini simbol bagan alit itu dia mempunyai simbol-simbolnya, ya. Tidak hanya sembarangan. Nah, bagan alit disusun dari berbagai simbol yang berbeda, yaitu mempresentasikan sebuah input, proses maupun output yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini adalah simbol-simbol bagan alir. Yang pertama ada tanda panah, ya. Ada plow direction symbol atau yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Lalu ada yang kedua adalah konektor simbol yang berguna untuk keluar atau masuk atau penyambungan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Lalu ada konektor simbol berbentuknya bulat, ya, yaitu untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja halaman yang sama. Gitu. Nah, lalu ada yang kotak. Kotak ini adalah proses simbolis atau proses simbol yang menunjukkan pengolahan data yang dilakukan oleh sebuah komputer atau sebuah sistem. Lalu ada yang kedua, simbol decision. Simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Lalu ini ada segitiga rada lengkung, simbol disk atau online storage atau penyimpanan. Storage, ya. Simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau
disimpan ke disk. Lalu ada simbol ini hampir lonjong, simbol atau display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan yaitu layar atau plotter, printer atau sebagainya. Lalu ada garis jejer genjang ya, yaitu simbol input atau output. Simbol yang dinyatakan proses input atau output tanpa tergantung dengan jenis peralatan. Lalu yang selanjutnya simbol manual input, simbol yang memasukkan data secara manual atau online atau keyboard ya. Lalu simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Ini ada tanda kotak ya, ada garisnya simbol predefined proses, simbol yang melaksanakan suatu bagian atau sub program atau prosedur. Lalu ada segi 6, simbol preparation, yaitu simbol mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam penyimpanan atau storage. Lalu yang ini ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan, start atau akhir atau stop ya. Tuh. Nah, ini kita ada contoh algoritma ini. Contoh algoritma ketika mandi. Secara umum, algoritma digunakan adalah sebagai berikut ya. Ini contoh algoritma mandi yang kita gunakan. Pertama, siapkan peralatan mandi, misalnya anduk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain. Setelah semua siap, masuklah ke kamar mandi, lalu lepaskan baju, siram air ke seluruh anggota badan, gunakan sabun atau sampo, bilas badan dengan air, lalu gosok gigi, lalu gunakan anduk untuk mengeringkan seluruh tubuh, pakailah baju ganti, lalu keluar kamar mandi. Ya, nah di sini kalian bisa lihat susunannya ya. Ini adalah susunan dari algoritma ya. Kalian bisa lihat di sini, ini susunan algoritma yang sudah tersusun. Tidak ada yang salah. Memang kan seperti ini ya. Untuk pelaksanaan mandi itu tidak ada apakah gunakan samponya terakhir baru keluar kamar mandi, tidak kan? Atau pakailah baju ganti, misalkan baru keluar lalu lepaskan baju, lalu pakailah baju ganti baru gosok gigi. Tidak. Ini sudah urutan, sudah tersusun. Biasanya seperti itu kan kalau ini. Nah, dari algoritma ini kalian bisa menggambarkan melalui flowchart tadi atau diagram alur. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu tadi dari contoh program ya anak-anakku. Itu adalah contoh program, contoh dari algoritma ya. Bagaimana proses mandi itu berurutan secara itu. Nah, kita sekarang masuk ke contoh flowchart. Bagaimana contoh flowchart ini? Nah, ini contohnya. Ini misalkan kita mau berangkat ke sekolah ya. Ini flowchart berangkat ke sekolah. Contohnya yang pertama kita ada simbol start ya, berbentuknya lonjong atau bulat lonjong ya. Lalu di sini lalu menyiapkan peralatan mandi. Nah, lalu setelah menyiapkan peralatan mandi. Nah, di sini ada action. Di sini ada action yaitu mandi atau tidak. Kalau tidak berarti langsung sholat subuh. Kalau mandi berarti kita mandi dulu ke sini sebelum ke sholat. Nah, kita lanjut misalkan ada di sini sholat juga. Apakah nah ini apalagi yang perempuan ya. Yang perempuan sedang ada halangan misalkan apakah sholat subuh atau tidak. Kalau ya berarti sholat subuh dulu. Kalau tidak ini langsung ke sarapan. Nah, di sini ada proses juga sarapan. Ya, ini proses ada sarapan. Nah, setelah sarapan baru berangkat sekolah. Nah, ini susunan dari flowchart, contoh dari flowchart. Dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali anak-anak untuk flowchart ya atau diagram alur ini. Bisa kalian mulai. Ini jangan sampai lupa tanda panah ini, panahnya kemana, ini jangan sampai lupa. Nah, apabila ada action seperti ini, tanda ketupat, kalian harus membubuhkan
pilihannya. Kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Contohnya yang ini kan. Nah, di sini mandi atau mau mandi pakai tanda tanya. Kalau iya mandi berarti ke kanan, kalau tidak berarti ke bawah. Ada petunjuknya, ya. Oke, gitu. Itu untuk contoh flowchart. Mungkin kalian bisa searching di internet lebih banyak lagi contoh-contoh dari flowchart. Nah, itu mungkin anak-anakku yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan sekarang tentang logika dan algoritma, ditambah juga ada flowchart-nya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang sudah Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kesalahan dari kata-kata Bapak. Mari kita sama-sama belajar, ya. Untuk kesempatan sekali ini Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.